Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valniza Triputri Waljani dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses integrasi Nusantara. Proses integrasi Nusantara. Integrasi suatu bangsa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya integrasi akan melahirkan suatu kekuatan bangsa yang ampuh dan segala persoalan yang ditimbulkan dapat dihadapi bersama-sama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wujud konkret dari proses integrasi. Proses integrasi ini ternyata sudah berlangsung cukup lama, bahkan sudah mulai sejak awal Tarik Masehi. Begitupun ulama Sulawesi juga telah berperan dalam mengislamkan saudara-saudara kita di Bima, Nusa Tenggara, Kepulauan Riau, dan sebagainya. Begitu juga ulama dari Jawa Timur telah mengislamkan Ternate dan Tidore. Tentu kalau diurai satu persatu maka hubungan antar ulama ini telah menyatukan seluruh wilayah Indonesia bahkan sampai ke Malaka dan Singapura. Kesatu, peranan para ulama dalam proses integrasi. Agama Islam yang masuk dan berkembang di Nusantara mengajarkan kebersamaan dan berkembang toleransi dalam kehidupan beragama. Islam mengajarkan persamaan dan tidak mengenal kasta-kasta dalam kehidupan masyarakat. Konsep ajaran Islam memunculkan perilaku ke arah persatuan dan persamaan derajat. Tempat-tempat perdagangan itu kemudian berkembang menjadi pelabuhan dan kota-kota pantai. Bahkan kota-kota pantai yang merupakan bandar dan pusat perdagangan berkembang menjadi kerajaan. Kedua, peran perdagangan antar pulau. Proses integrasi juga terlihat melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan antar pulau. Sejak zaman kuno, kegiatan pelayaran dan perdagangan sudah berlangsung di kepulauan Indonesia. Kegiatan pelayaran dan perdagangan pada umumnya berlangsung dalam waktu yang lama. Kegiatan ini semacam mendorong terjadinya proses integrasi. Pada mulanya penduduk di suatu pulau cukup memenuhi kebutuhan hidupnya dengan apa yang ada di pulau tersebut. Dalam perkembangannya, mereka ingin mendapatkan barang-barang yang terdapat di pulau lain. Angkutan yang paling murah dan mudah adalah angkutan laut, kapal, atau perahu. Maka berkembanglah pelayaran dan perdagangan. Terjadinya pelayaran dan perdagangan antar pulau di Kepulauan Indonesia yang diikuti oleh pengaruh di bidang budaya turut berperan serta mempercepat perkembangan proses integrasi. Hal ini menyebabkan terjadinya proses integrasi antara Sumatera dan Jawa. Para pedagang di Banjarmasin berdagang ke Makassar, ataupun sebaliknya, Makassar dan Bugis memiliki peranan penting dalam proses integrasi. Mereka berlayar hampir ke seluruh kepulauan Indonesia, bahkan jauh sampai keluar kepulauan Indonesia. Adapun pulau-pulau penting di Indonesia pada umumnya memiliki pusat-pusat perdagangan. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat Aceh, Pasai, Barus, dan Palembang. Jawa memiliki beberapa pusat perdagangan, misalnya Banten, Sunda Kelapa, Jepara, Tuban, Gresik, Surabaya, dan Prambanan. Kegiatan perdagangan antar pulau mendorong menjadi proses integrasi yang terhubungi melalui para pedagang. Ketiga, peran bahasa. Perlu juga kamu pahami bahwa bahasa juga memiliki peran yang strategis dalam proses integrasi. Tiap-tiap suku bangsa memiliki bahasa masing-masing. Bahasa merupakan sarana pergaulan. Bahasa Melayu digunakan hampir di semua pelabuhan-pelabuhan di Kepulauan Nusantara. Hal ini dapat dilihat dalam Prasasti Kedukan Bukit tahun 683 Masehi, Prasasti Talang Tuo tahun 684 Masehi, Prasasti Kota Kapur tahun 685 Masehi, dan Prasasti Karangberahi tahun 686 Masehi. Masuk dan berkembangnya agama Islam mendorong perkembangan bahasa Melayu. Ketika menguasai Malaka, Portugis mendirikan sekolah-sekolah dengan menggunakan bahasa Portugis, namun kurang berhasil. Pada tahun 1641, Foch merebut Malaka dan kemudian mendirikan sekolah-sekolah. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.